Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Melia, mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Manajemen. Di sini saya demi memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya akan menerangkan cara penyelesaian dari contoh soal yang ada di modul, yaitu pertemuan 10, pertemuan 11, pertemuan 12, dan pertemuan 16. Pertama-tama saya akan menerangkan cara penyelesaian dari soal pertemuan 10. Di sini soalnya proyek investasi R dan T masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya, masing-masing 20.000. Return yang diharapkan dari masing-masing proyek 25%. Distribusi, probabilitas, dan aliran kas kedua proyek investasi selama umur proyeknya sebagai berikut. Di sini tertera tabel usulan investasi R pada tahun pertama, aliran kas sebesar 14.000 dengan probabilitas 0,20. Aliran kas 14.500 dengan probabilitas 0,40. Aliran kas 16.000 dengan probabilitas 0,30. Dan aliran kas 17.000 dengan probabilitas 0,10. Untuk tahun kedua usulan investasi R, aliran kas sebesar 14.500, probabilitas 0,15. Aliran kas 15.000 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas 17.000 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas 18.000 dengan probabilitas 0,30. Lalu kemudian di sini ada usulan investasi T. Tahun pertama, aliran kas 11.000 dengan probabilitas 0,10. Aliran kas 12.000 dengan 0,30. 12.500 dengan probabilitas 0,20. Dan aliran kas 13.500 dengan probabilitas 0,40. Lalu ada tahun kedua, yaitu aliran kas 16.500 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas 17.000 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas 18.500 0,40. Dan aliran kas 20.000 dengan probabilitas 0,10. Dari investasi di atas, hitunglah aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya, dan hitung pola risiko proyek tersebut. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama-tama, hitung perhitungan risiko aliran kas. Dengan rumus EV sama dengan sigma VI dikali PI. Untuk proyek R pada tahun ke-1, angka ini diambil dari VI, yaitu ini. Usulan investasi R tahun ke-1 aliran kas. Dan PI diambil dari probabilitas pada usulan investasi R. Hanya tinggal dikali. 14.000 dikali 0,20 sama dengan 2.800, 14.500 dikali 0,30 sama dengan 4.350, 16.000 dikali 0,40 sama dengan 6.400, 17.000 dikali 0,10 sama dengan 1.700. Dari sini maka dapat dihasilkan nilai yang diharapkan IVR sama dengan 15.250. Kemudian untuk proyek T tahun ke-1. Tadi kita bahas sudah untuk proyek R, dan sekarang untuk proyek T pada tahun ke-1. Ini angka ini sama seperti angka yang di atas, diambil dari aliran kas dari proyek T tahun ke-1, dan ini probabilitas proyek T tahun ke-1. Kita lihat di soal. Untuk angkanya nih, ini diambil dari sini dan dari sini. Hanya tinggal dikali.
11.000 dikali 0,10 sama dengan 1.100. 12.000 dikali 0,30 sama dengan 3.600. 12.500 dikali 0,20 sama dengan 2.500. 13.500 dikali 0,40 sama dengan 5.400. Maka dapat dihasilkan nilai yang diharapkan EVT sama dengan 12.600. Setelah kita mencari untuk proyek tahun ke-1, maka kita akan mencari untuk proyek tahun keduanya. Untuk proyek R tahun kedua, seperti tadi, ini didapat dari VI diambil tahun kedua untuk usulan investasi R diambil dari real dan kas, dan PI diambil dari probabilitas usulan investasi R pada tahun kedua, yaitu 14.500 dikali 0,15 sama dengan 2.175. 15.000 dikali 0,25 sama dengan 3.750. 17.000 dikali 0,30 sama dengan 5.100. 18.000 dikali 0,30 sama dengan 5.400. Dan dapat kita ketahui, maka nilai yang diharapkan atau EVR sama dengan 16.425. Kemudian untuk proyek T tahun kedua, ini nilai dari titik yang di atas. VI diambil dari tahun kedua usulan investasi usulan investasi T. Ini VI dan ini PI, tinggal dikali dari VI dikali PI. Yaitu 16.500 dikali 0,25 dengan 4.125. 17.000 dikali 0,25 sama dengan 4.250. 18.000 dikali 0,40 sama dengan 7.400. 20.000 dikali 0,10 sama dengan 2.000. Maka nilai yang diharapkan IVT sama dengan 17.775. Kemudian kita akan menghitung penyimpangan atau deviasi standar dari aliran kas dengan rumus sigma sama dengan akar sigma pangkat N T sama dengan 1. Buka kurung VI dikurang EV tutup kurung pangkat 2 dikali PI. Deviasi standar aliran kas investasi proyek R tahun ke-1, kita akan menghitung pada tahun ke-1 dari proyek R dulu. Kita tinggal masukkan nilainya. Nilai ini diambil dari VI pada proyek usaha investasi R. Ini diambil dari sini. Dan nilai 15.250, ini sama, dan ini juga. Ini dengan EV diambil dari yang kita telah hitung. Dari proyek R tahun ke-1, jumlahnya. EVR diambil dari sini, 15.250. Kemudian, untuk PI, seperti saya bilang tadi, diambil dari sini. Dari sini, atau bisa dilihat dari tabel biasa, dari sini. PI itu probabilitas ya, diingat. Jadi, sigma sama dengan akar, buka kurung 14.000 dikurang 15.250, tutup kurung pangkat 2 dikali 0,2 ditambah, buka kurung 14.500 dikurang 15.250, tutup kurung pangkat 2 dikali 0,3 ditambah, buka kurung 16.000 dikurang 15.250, tutup kurung pangkat 2 dikali 0,4 ditambah, buka kurung 17.000 dikurang 15.250, tutup kurung pangkat 2 dikali 0,1. Sama dengan akar
312.500 ditambah 168.750 ditambah 225.000 ditambah 306.250.000 sama dengan akar 1.012.500 sama dengan 1,1006,23 dibulatkan 1006. Selanjutnya kita akan menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek T tahun ke-1. Tadi kita sudah menghitung proyek R, sekarang proyek T. Seperti tadi, VI diambil dari ini VI tahun ke-1 proyek T, ini V, ini P, ini PI, dan ini untuk FI-nya. FI-nya 12.600. Tinggal masukin nilainya, maka sigma sama dengan akar dari buka kurung 11.000 dikurang 12.600 dikurang pangkat 2 dikali 0,1 ditambah buka kurung 12.000 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,3 ditambah buka kurung 12.500 dikurang 12.600 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,2 ditambah buka kurung 13.500 dikurang 12.600 tutup kurung pangkat 2 dikali 0, dikali 0,4 sama dengan akar 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000 sama dengan 690 akar 690.000 sama dengan kita hasilnya dari akar dengan 830,66 dibuatkan jadi 630. Maaf, ini 6 ya aturan. Ini kesalahan. Selanjutnya, seperti tadi, ini depresiasi standar aliran kas investasi proyek R pada tahun kedua. Dan tadi kita menghitung pada tahun ke-1, maka sekarang kita akan menghitung tahun kedua. Seperti tadi, VI diambil dari ini VI, ini PI, dan ini buat FI-nya. FI-nya tertera 16.425. Nggak pasukan nilainya, maka sigma sama dengan akar 14.500 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,15 ditambah 15.000 dikurang 16.425 pangkat 2 dikali 0,25 ditambah 17.000 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,3 ditambah buka kurung 18.000 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,3 sama dengan akar 555.843,75 ditambah 507.656,25 ditambah 99.187.5 ditambah 744.187,5 sama dengan akar 1.906.875.000 sama dengan 1.380,89 dibulatkan jadi 1.380. Selanjutnya, deviasi standar aliran kas investasi proyek T tahun kedua. Seperti tadi, ini untuk VI, PI, dan FI. FI-nya 17.775. Kita masukkan nilainya. Sigma sama dengan akar buka kurung 16.500 dikurang 17.775 kurung pangkat 2 dikali 0,25 ditambah buka kurung 17.000 dikurang 17.775 kurung pangkat 2 dikali 0,25 ditambah buka kurung 18.500 dikurang 17.775 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,4 ditambah buka kurung 20.000 dikurang 17.775 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,1 sama
sama dengan akar 406.406,25 ditambah 150.156,25 ditambah 210.250 ditambah 455.62.5 sama dengan akar 1.261.875.000 sama dengan 1.121.123,33 dibulatkan menjadi 1.123. Itu hasil dari soal pertemuan 10. Selanjutnya kita akan membahas soal pertemuan 11. Di sini kita akan memperbesar. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebanyak 550.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. Yang kedua, biaya variabel per unit sebesar 3.500. Yang ketiga, biaya tetap selain penyusutan 125 juta. Yang keempat, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu umur proyek 5 tahun. Dan yang kelima, ada pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan dana tersebut, di atas hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan. Yang pertama, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Penyelesaiannya, kita akan membuat tabel terlebih dahulu dengan format tabel keterangan keadaan awal, perubahan variabel yang terdiri dari data catatan ini. Yang pertama dan ini yang kedua, yaitu penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Pertama dari investasi awal sebesar 500 juta. Maka di sini akan tertulis 500 juta. 500 juta dari investasi awal di soal ini. Selanjutnya ada penjualan 50.000 unit dikalikan 10.000 unit. Dari sini, ini 50.000 unit dikali 10.000. Jadi 500 juta. Ditulis 550 dan 550 juta dari kan penjualan naik 10%, maka 10% dikali 5 dan ini 600 dari penjualan naik 20%, maka 500 juta dikali 20% sama dengan 600 juta. Ada biaya variabel 3.500 dikali 10.000 untuk keadaan awal sama dengan 35 juta. 3.500 dikali 10.000 per unit. Jadi 35 juta untuk keadaan awal. Kemudian dipasang ke perubahan variabel. Untuk tabel pertama 42 juta dari biaya variabel naik 20%. 1 juta dikali 20% hasilnya 42 juta. Dan biaya variabel naik 10%. 10% kali 35 juta sama dengan 38.500.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya tetap selain penyusutan. Keadaan awal 125 juta. 125 juta dari sini. Karena tidak ada dipersyaratkan, maka tetap 125 juta. Dan ini ada disyaratkan biaya tetap naik 15%. Jadi 15% dikali 125 juta sama dengan 143.750.000.
Lalu ada penyusutan 100 juta, 100 juta, 100 juta, ini tetap ya penyusutan ada di atas. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak 240 juta. Dari mana 240 juta? Laba sebelum pajak. Penjualan dikurang. Sebelum itu penyusutan didapat dari 500 juta dibagi 5. 5 itu apa? 5 itu umur proyek selama 5 tahun kan, maka 500 juta dibagi 5 sama dengan 100 juta. Kemudian ada laba sebelum pajak. Dihasilkan dari penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap sama penyusutan dan dikurang penyusutan. Maka didapat hasil 240 juta. 240 juta ini sama ini dikurang sama dengan hasilnya 283 juta dan ini 317 juta 750. Ini ada pajak 40%. Pajak 40% dari mana? Laba dikali 40%. Labanya sebesar laba sebelum pajak. 240 dikali 90 dikali 40%. 240 dikali 40% teman 96 juta. Dan ini 113 juta 200 ribu. Ini 127 juta 100 ribu. Kemudian ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak dikurang pajak. Maka 240 juta dikurang 66 sama dengan 144 juta. Ini 169 juta 800. Ini 190 juta 650. Lanjut ada nilai kas masuk. Nilai kas masuk dari mana? Penyusutan ditambah laba sebelum pajak. Penyusutan 100 ditambah laba sebelum pajak 240 sama dengan 244 juta. Ini 269 juta 800, 290 juta 650. Untuk PV masuk, maka untuk PV masuk dan NPV dapat dilihat dari kita akan menghitung NPV terlebih dahulu. NPV sama dengan minus 500 juta dari investasi awal, 500 juta ditambah 244 juta. Ini untuk yang pertama, untuk keadaan awal 244 juta dari sini ya. 244 juta per 1 dikurang buka kurung 1 per buka kurung di 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 0,17. 0,17 dari mana? Yang dipersyaratkan yang di atas keuntungan sama dengan 17%. 17% diubah ke desimal sama dengan 0,17. Sama dengan minus 500 juta ditambah 244 juta. Hasil dari ini sama dengan 3,199. Sama dengan minus 500 juta ditambah 780 juta 556. Jadi sama dengan 280 juta 556 ribu rupiah. Nih, untuk PV masuk diketahui dari sini. 780.556. Dari sini dipasukkan nilainya. Dan untuk NPV keadaan awal dari sini 280.000. Ini tinggal dipasukkan nilainya. Untuk yang kedua kita akan menghitung tabel kedua. NPV sama dengan minus 500 juta tetap keadaan awal. 500 juta ditambah 269 juta 800 dari sini ya. Dari nilai kas masuk. Dibagi 1 dikurang buka kurung 1 per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 0,17. Ini sama saja sama yang di atas. Sama dengan 1 minus 500 juta ditambah 269.800 dikali 3.199. Dengan minus 500 juta ditambah 863 juta 663 juta 90.200 sama dengan 363.090 juta 200. Ini maka ini dipasukkan NPV-nya. Lalu kemudian yang terakhir NPV sama dengan minus 500 juta ditambah 290 650 juta
per 1 dikurang 1 dikurang buka kurung 1 per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 0,17 sama dengan minus 500 juta ditambah 250 juta dikali 3.159 sama dengan minus 500 juta ditambah 929 789 350 dengan 789 350.000, maka dibebaskan nilainya. Ini PV dan ini NPV, dibebaskan nilainya. Ini tabelnya hasil dari penyelesaian soal pertemuan 11. Ditambah 210.250 ditambah 455 62.000,5 sama dengan akar 1.261.875.000 sama dengan 1.123,33 dibulatkan menjadi 1.123. Itu hasil dari soal pertemuan 10. Selanjutnya kita akan membahas soal pertemuan 11. Di sini kita akan memperbesar. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebanyak 550.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. Yang kedua, biaya variabel per unit sebesar 3.500. Yang ketiga, biaya tetap selain penyusutan 125 juta. Yang keempat, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu umur proyek 5 tahun. Dan yang kelima, ada pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan dana tersebut, di atas hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan. Yang pertama, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Penyelesaiannya, kita akan membuat tabel terlebih dahulu dengan format tabel keterangan keadaan awal, perubahan variabel yang terdiri dari data catatan ini. Yang pertama dan ini yang kedua, yaitu penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Pertama ada investasi awal sebesar 500 juta. Maka di sini akan tertulis 500 juta. 500 juta dari investasi awal di soal ini. Selanjutnya ada penjualan 50.000 unit dikalikan 10.000 unit. Dari sini, ini 50.000 unit dikali 10.000. Jadi 500 juta. Ditulis 550 dan 550 juta dari per kan penjualan naik 10%, maka 10% dikali 5 dan ini 600 dari penjualan naik 20%, maka 500 juta dikali 20% sama dengan 600 juta. Ada biaya variabel 3.500 dikali 10.000 untuk keadaan awal sama dengan 35 juta. 3.500 dikali 10.000 per unit. Jadi 35 juta untuk keadaan awal. Kemudian dipasang ke perubahan variabel. Untuk tabel pertama 42 juta dari biaya variabel naik 20%. 1 juta dikali 20% hasilnya 42 juta. Dan biaya variabel naik 10%. 10% kali 35 juta sama dengan 38 juta
Rp38.500.000. Selanjutnya ada biaya tetap selain penyusutan. Keadaan awal 125 juta. 125 juta dari sini. Karena tidak ada dipersyaratkan, maka tetap 125 juta. Dan ini ada disyaratkan biaya tetap naik 15%. Jadi 15% dikali 125 juta dengan 143.750.000. Lalu ada penyusutan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ini tetap ya, penyusutan ada di atas. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak 240 juta. Dari mana 240 juta? Laba sebelum pajak. Penjualan dikurang. Sebelum itu penyusutan didapat dari 500 juta dibagi 5. 5 itu apa? 5 itu umur proyek selama 5 tahun kan, maka 500 juta dibagi 5 sama dengan 100 juta. Kemudian ada laba sebelum pajak. Dihasilkan dari penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap selain penyusutan dan dikurang penyusutan. Maka didapat hasil 240 juta. 240 juta ini sama ini dikurang sama dengan hasilnya 283 juta dan ini 317 juta 750. Ini ada pajak 40%. Pajak 40% dari mana? Laba dikali 40%. Labanya sebesar laba sebelum pajak. 240 dikali 90 dikali 40%. 240 dikali 40% teman 96 juta. Dan ini 1.113.200.000. Ini 127 juta 100.000. Kemudian ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak dikurang pajak. Maka 240 juta dikurang 66 sama dengan 144 juta. Ini 169 juta 800. Ini 190 juta 650. Lanjutnya ada nilai kas masuk. Nilai kas masuk dari mana? Penyusutan ditambah laba sebelum pajak. Penyusutan 100 ditambah laba sebelum pajak 240 sama dengan 244 juta. Ini 269 juta 800, 290 juta 650. Untuk PV masuk, maka untuk PV masuk dan NPV dapat dilihat dari kita akan menghitung NPV terlebih dahulu. NPV sama dengan minus 500 juta dari investasi awal, 500 juta ditambah 244 juta. Ini untuk yang pertama, untuk keadaan awal 244 juta dari sini ya. 244 juta per 1 dikurang buka kurung 1 per buka kurung di 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 0,17. 0,17 dari mana? Yang dipersyaratkan yang di atas keuntungan sama dengan 17%. 17% diubah ke desimal sama dengan 0,17. Sama dengan minus 500 juta ditambah 244 juta. Hasil dari ini sama dengan 3,199. Sama dengan minus 500 juta ditambah 780 juta 556. Jadi sama dengan 280 juta 556 ribu rupiah. Nih, untuk PV masuk diketahui dari sini. 780.556. Dari sini dipasukkan nilainya. Dan untuk NPV keadaan awal dari sini 280.000. Ini tinggal dipasukkan nilainya. Untuk yang kedua kita akan menghitung tabel kedua. NPV sama dengan minus 500 juta tetap keadaan awal. 500 juta ditambah 269 juta 800 dari sini ya. Dari nilai kas masuk. Dibagi 1 dikurang buka kurung 1 per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 0,17. Ini sama saja sama yang di atas. Sama dengan 1 minus 500 juta ditambah 269.800 dikali 3.199. Dengan minus 500 juta ditambah 863
663.990.200 sama dengan 363.090.200 ini, maka ini dipasukkan NPV-nya. Lalu kemudian yang terakhir, NPV sama dengan minus 500 juta ditambah 250 juta per 1 dikurang buka kurung 1 per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 0,17 sama dengan minus 500 juta ditambah 250 juta dikali 3.159 sama dengan minus 500 juta ditambah 929, 789, 350 dengan 789, 350.000. Maka dipasangkan nilainya. Ini PV dan ini NPV, misalnya nilainya. Ini tabelnya hasil dari penyelesaian soal pertemuan 11. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan penyelesaian soal dari pertemuan 11. Di sini soalnya PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta dan dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah tahun pertama penjualan 445 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, tahun keenam 425 juta. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah yang pertama biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, kedua biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta, yang ketiga biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin, yang keempat pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung. Jika saya seorang manajer, saya akan periode proyek, yang kedua accounting rate of return, C payback period, kita akan menghitung PI, yang E NPV dan F IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Penyelesaiannya kita akan yang pertama perhitungan aliran kas neto proset dalam PP. Keterangan ini ada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Kita mulai dari penjualan. Tahun pertama sebesar 445 juta, 450 juta, 325 juta, 435 juta, 440 juta, 425 juta. Tahun ke-6. Jadi untuk biaya variabel 40%. Tahun pertama 178 juta, tahun kedua 150 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, dan tahun ke-6 170 juta. Untuk biaya tetap non penyusutan, tahun pertama sebesar 35 juta, ini sama tahun ketiga, tahun 4, tahun 5, tahun 6, ini sebesar 35 juta. Selanjutnya ada biaya tetap penyusutan. Tahun pertama, ini sama juga dari tahun 1, tahun kedua, tahun 3, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun ke-6 itu sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya, tetap biayanya tahun pertama jumlahnya ada 313 juta, dan tahun kedua 315 juta, tahun ketiga sebesar 285 juta, tahun keempat sebesar 309 juta, tahun kelima 311 juta, dan tahun ke-6 sebesar 305 juta. Selanjutnya ada laba sebelum pajak. Tahun pertama sebesar 132 juta, tahun kedua sebesar 135 juta, tahun ketiga sebesar 90 juta, tahun keempat sebesar 126 juta, tahun kelima sebesar 129 juta, dan tahun ke-6 sebesar 120 juta. Untuk pajak 40%, tahun pertama ada 52 juta 800, tahun kedua sebesar 54 juta, tahun ketiga sebesar 36 juta, tahun keempat sebesar 50 juta 400, tahun kelima sebesar 51 juta 600, dan tahun ke-6 sebesar 48 juta. Selanjutnya adalah laba bersih.
Laba bersih tahun pertama 79.200, tahun kedua 81 juta, tahun ketiga sebesar 54 juta, tahun keempat sebesar 75.600, tahun kelima sebesar 77.400, dan tahun keenam sebesar 72 juta. Untuk penyusutan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu sebesar 100. Modal kerja tahun ke-6 50 juta, nilai residu tahun ke-6 100 juta. Jadi kas bersihnya pada tahun pertama sebesar 179.200, untuk tahun kedua sebesar 181 juta, dan tahun ketiga sebesar 154 juta, tahun keempat sebesar 175.600, tahun kelima sebesar 177.400, dan tahun keenam sebesar 322 juta. Kita telah menghitung perhitungan nilai kas neto. Selanjutnya kita akan menghitung yang B, yaitu metode Accounting Rate of Return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak atau IAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Tinggal dipasukan nilainya. Sama dengan 79.200 ditambah 81 juta, ditambah 54 juta, ditambah 75.600, ditambah 77.400, ditambah 72 juta. Dibagi 6, kemudian per 750 juta ditambah 100 juta dibagi 2, dikali 100%, maka sama dengan 73.200 per 425 juta dikali 100 juta dikali 100% sama dengan 0,1722 dikali 700 dikali 100% sama dengan 17,22%. Jika tingkat keuntungan yang diharapkan 18% seperti yang di soal, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih rendah dan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya C, yaitu metode payback period atau PBP. Investasi kas bersih tahun pertama ada investasinya sebesar 750 juta. Kas bersih tahun ke-1 ada 199.200 sama dengan 570.800. Untuk kas bersih tahun kedua sebesar 181 juta. Jumlahnya jadi 389.800. Untuk kas bersih tahun ketiga sama dengan 154 juta jadi 235.800. Dan untuk kas bersih tahun keempat sebesar 175.600, totalnya ada 60.200. Tahun kelima sebesar 60.200, jadi totalnya 177.400 dikali 12 bulan sama dengan 4,07. Maka proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. Selanjutnya kita akan menghitung yang D, yaitu metode Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI sama dengan tinggal paskan nilainya 662.979.600 dibagi 750 juta sama dengan 0,883978 dibulatkan menjadi 0,9 sama dengan ini PI. PI kurang dari 1, maka proyek tidak layak dilaksanakan. Ini kesimpulan dari metode Profitability Index atau PI. Selanjutnya ada yang E, yaitu metode Net Present Value atau NPV. Untuk tahun pertama, di sini saya akan menjelaskan format tabelnya. Ada tahun, kas bersih, DR sama dengan 0, seperti yang di soal. PV, kas 0,18. DV sama dengan 0,3, PV, kas sama dengan 0,3. Untuk tahun pertama, kas bersihnya sebesar 179.200. DR-nya sebesar 0,8474, PV kasnya 151.864.407, PV-nya 0,7 sekian, PV kasnya 137.846.154. Untuk tahun kedua 151 juta, DR-nya tahun ketiga kas bersihnya 154, tahun keempat 175.600, tahun kelima 177.400, dan tahun keenam 322 juta. DR-nya tahun kedua pertama 0,8474, tahun kedua 0,782, tahun ketiga 0,6086, tahun keempat 0,5158, tahun kelima 0,4371,
Tahun ke-6 0,3704. Untuk PV ini sebesar 0,18. Tahun pertama ada 151, 464, 407. Tahun kedua 129 juta, 951, 352 juta ribu. Tahun ketiga ada 93 juta, 729, 154 ribu. Tahun keempat 90 juta, 572, 526. Tahun kelima 770 juta, 543.125. Dan tahun keenam ada sebesar 119 juta, 278, 956. Untuk Devi tahun pertama ada 0,7692, tahun kedua 0,5917, tahun ketiga 0,4552, tahun keempat 0,3501, tahun kelima 0,2693, tahun keenam 0,2072. Untuk PV kasnya di tahun pertama ada 137 juta 846 di juta 1154. Tahun kedua 107 juta 159.2, 70 juta 95 585 ribu. Dan tahun keempat 61 juta 482 441. Tahun kelima 47 juta 378 dan 478. Untuk tahun ke-6 66 juta 310 740. Ditotalkan terlebih dahulu PV. Sama dengan PV kasnya sebesar 662 juta 979 600. Dan PV kas pada 0,3 sebesar 451 juta 014.489. Dan investasinya sebesar 750 juta, PV kas 0,3 250 juta. Maka NPV-nya dihasilkan dari ini dikurang ini sama dengan 87 juta 20.400. Ini juga disimpulkan NPV-nya sebesar 258 juta 985.511. NPV sama dengan minus 87 juta 20.400. Maka NPV lebih kecil dari 0, maka proyek tidak layak dilaksanakan. Kita akan menghitung yang P. Yang F. Yang F metode Internet of Return atau IRR. IRR sama dengan 18% ditambah minus 87 juta 20.400 per 662 juta 979.600 dikurang 491 14.489.000 dikali buka kurung 30% dikurang 18%, tutup kurung, sama dengan 18% ditambah minus 0,506035205, tutup kurung dikali 12%, sama dengan 18% ditambah minus 50,60% dikali 12%, sama dengan 18% ditambah minus 6,07%, sama dengan 11. IRR sama dengan 30% ditambah untuk 30%-nya, kemudian 30% ditambah buka kurung minus 259.985.511 tutup kurung per 662.979.600 dikurang 491.014.459.000 rupiah dikali buka kurung 30% dikurang 18% tutup kurung sama dengan 30% ditambah minus 1,506.035.202 dikali 12%. Dengan 30% ditambah minus 151% dikali 12%. Dengan 30% ditambah minus 18% sama dengan 11,93%. Ikut hasilnya untuk penyelesaian soal pertemuan 12. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan pertemuan 16. Yang nomor 1, PT Sanjaya dalam memenuhi sumber daya investasinya yang menghabiskan dana 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah yang pertama, obligasi sebesar 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga
145.000 per lembar, pajak 30%. Tunggu. Yang B, saham preferen sebesar 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi sebesar 250 per lembar. C, saham biasa sebesar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta A. Menghitung biaya modal individual. B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaiannya, kita akan menghitung biaya modal individu. A. Yang pertama, biaya modal hutang obligasi. KD sama dengan bunga 1 tahun sama dengan 200.000 dikali 20% sama dengan 40.000. Maka KD sama dengan 1 ditambah buka kurung N dikurang NB tutup kurung per N per buka kurung NB ditambah N tutup kurung per 2 sama dengan 40.000 ditambah buka kurung 200.000 dikurang 155.000 tutup kurung per 5 per buka kurung 155.000 ditambah 200.000 per 2 sama dengan 40.000 ditambah 3.000 per 192.500 sama dengan 0,2234 atau 22,34%. Selanjutnya disesuaikan dengan tingkat pajak. KI sama dengan KD buka kurung I dikurang T tutup kurung sama dengan 0,2234 hasil dari yang tadi buka kurung 1 dikurang 0,30 tutup kurung sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Selanjutnya kita menghitung biaya modal saham preferen. KP sama dengan DP per PO sama dengan 1.800 per 12.500 dikurang 250. Ini dari emisinya dikurang emisi. Sama dengan 1.800, 12.500 dikurang 250 sama dengan 12.250 sama dengan 0,1470 atau 14,70%. Selanjutnya kita menghitung biaya modal saham bunga. KE sama dengan buka kurung DI per PO tutup kurung ditambah 9 ditambah G sama dengan buka kurung 1.250 per 9.000 tutup kurung ditambah 4% sama dengan 0,1389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 17,89%. Selanjutnya kita akan menghitung yang diminta B. Biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini kita membuat format tabelnya sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, dan biaya tertimbang. Pertama ada obligasi, jumlah dananya 200 juta, proporsinya 25% dengan biaya modal 15,64% dengan biaya tertimbang 3,91%. Sumber dana saham preferen, jumlah dana 160 juta, proporsi 20%, biaya modal 14,70% dan biaya tertimbang 2,94%. Selanjutnya saham biaya 440 juta, proporsi 55% dengan biaya modal 17,89% dan biaya tertimbang 9,83%. Jumlah dana yang dihasilkan jadi 800 juta dengan biaya tertimbang 16,68%. Jadi biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang adalah 16,68%. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal latihan pertemuan 16 yang nomor 2. PT Subaru merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 900 juta. Dana tersebut sebesar 100 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu diperkirakan sebesar 200 juta dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun.
Proyek penjualan selama usia ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Tahun pertama 450 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 550 juta, tahun keempat 600 juta, tahun kelima 650 juta. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai sebesar penyusutan sebesar 30 juta per tahun. Pajak diperhitungkan sebesar 30%. Kebutuhan dana untuk investasi sebesar 900 juta tersebut terdiri dari beberapa sumber dana dengan komposisi dan karakteristik sebagai berikut. A. Obligasi sebesar 270 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 250.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 225.000 per lembar. B. Saham preferen 180 juta. Saham preferen dijual dengan harga 10.000 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.500 per lembar. Biaya emisi sebesar 150 per lembar. C. Saham biasa 450 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 7.500 per lembar. Dan dividen akan dibayarkan sebesar 900 per lembar dengan pertumbuhan 5%. Yang diminta adalah apakah proyek tersebut layak atau cost of capital dibulatkan satuan persen penuh ke atas. Dalam kurung cost of capital dibulatkan satuan persen penuh ke atas. Cara penjelasannya, yang A, menghitung besarnya biaya rata-rata tertimbang dan yang digunakan sebagai cut-off rate diterima atau ditolak ke usulan investasi ini. Cost of debit N sama dengan 250.000, NB sama dengan 225.000, N sama dengan 5, T sama dengan 30%, dan L sama dengan 20%, kali 250.000 sama dengan 50.000. KD sama dengan L ditambah N dikurang NB per N dibagi NB ditambah N per 2 dikali 100 sama dengan 50.000 ditambah 250.000 dikurang 225.000 per 5 dibagi 225.000 ditambah 250.000 per 2 dikali 100 sama dengan 23,16%. KD sama dengan 23,16% dikali 1 dikurang 0,3 sama dengan 16,21%. Terus kita akan menghitung cost of preferred stock. PN sama dengan 10.000 dikurang 150 disama dengan 9.850. D sama dengan 1.500. KP sama dengan D per dibagi PN dikali 100% sama dengan 1.500 per 9.850 dikali 100% sama dengan 15,23%. Selanjutnya kita akan menghitung cost of common stock. P sama dengan, diketahui P sama dengan 7.500, D1 sama dengan 900, dan G sama dengan 5%. HC sama dengan DI per P ditambah G sama dengan 900 per 7.500 ditambah 5%. Maka dapat kita mendapatkan nilai 17. Selanjutnya yang B, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dengan format sumber dana, jumlah, komposisi, cost of capital, dan rata-rata. Obligasi dengan jumlah 270 juta dan komposisi 30%, cost of capital 16,21%, dan rata-rata 4,863%. Dan saham preferen dengan jumlah 180 juta dengan komposisi 30%, cost of capital 15,23%, dan rata-rata 3.046%.
Selanjutnya ada saham biasa sebesar 450 juta dengan kapitalisasi 50% dan cost of capital 17,00% dan rata-rata 8.500%. Maka kita akan mendapatkan jumlah 900 juta dengan rata-rata 16,409%. Jadi besarnya biaya modal rata-rata tertimbang adalah 16,41%. Ini dibulatkan ke atas menjadi 17%. Biaya modal inilah yang akan digunakan sebagai ukuran diterima atau ditolaknya suatu keputusan investasi. Selanjutnya yang C, mencari cash flow. Dengan format tabel keterangan tahun pertama, tahun kedua, ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Penjualan pada tahun ke-1 450 juta, 450.000, tahun kedua 500.000, tahun ketiga 550.000, tahun keempat 600.000, dan tahun kelima 650.000. Biaya variabel tahun pertama 140.000, 200.000, 220.000, 240.000, 260.000. Dan biaya tetap non penyusutan. Tahun pertama sebesar 30.000, ini sama sampai tahun kelima, yaitu 30.000. Selanjutnya ada biaya tetap penyusutan. Dari tahun ke-1 hingga tahun kelima sama, yaitu 120.000. Maka total biaya tahun pertama sebesar 330.000, tahun kedua sebesar 350.000, tahun ketiga sebesar 370.000, tahun keempat 390.000, dan tahun kelima 410.000. EBIT pada tahun pertama sebesar 120.000, 150.000, 180.000, tahun keempat sebesar 210.000, dan tahun kelima sebesar 240.000. Dengan bunga masing-masing tahun 54.000. EBT tahun pertama sebesar 66.000, tahun kedua sebesar 96.000, 126.000, 156.000, 186.000. Selanjutnya pajak 30%. Tahun pertama sebesar 19.800, tahun kedua 28.000, tahun ketiga 37.800, tahun keempat 46.800, tahun kelima sebesar 55.800. Laba setelah pajak atau IAT tahun pertama sebesar 46.200, tahun kedua sebesar 67.200, tahun ketiga sebesar 88.200, tahun keempat sebesar 109.200, tahun kelima sebesar 130.200. Penyusutan masing-masing dari tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sebesar 120.000. Selanjutnya ada penyusutan bunga. Tahun pertama 37.800, tahun kedua 37.800, dari tahun dan tahun keempat 37.800, tahun kelima 37.800. Ini sama ya. Selanjutnya ada nilai residu pada tahun kelima sebesar 200.000 dan modal kerja tahun kelima sebesar 100.000. Dapat kita simpulkan di sini ada cash flow tahun pertama sebesar 204.000, tahun kedua 225.000, tahun ketiga 246.000, tahun keempat 267.000, dan tahun kelima sebesar 588.000. Selanjutnya, D. Menganalisis dengan NPV dengan tingkat discount rate sebesar cost of capital sebesar 17%. Pada tahun pertama, cash flow-nya sebesar 204 juta, discount factor R-nya sebesar 17% sebesar 0,855, dan present value of cash flow-nya sebesar 174.420. Dan pada tahun kedua, cash flow sebesar 225 juta, discount factor discount factor 0,730, dan present value of cash flow sebesar 186 juta 150. Dan tahun ketiga, cash flow-nya sebesar 246 juta, discount factor sebesar 0,624, dan present value of cash flow sebesar 153 juta 504 ribu rupiah.
Pada tahun keempat, cash flow-nya sebesar 267 juta dengan diskon faktor sebesar 0,534 dan present value sebesar 142.578.000. Dan pada tahun kelima, cash flow-nya sebesar 588 juta dengan diskon faktor sebesar 0,456 dan present value sebesar 268.128.000. Maka total present value of cash flow sebesar 924.790.000 dan present value of investment sebesar 900 juta dan net present value atau NPV sebesar 24.780.000. Karena proyek investasi ini menghasilkan NPV yang positif sebesar 24.780.000, maka proyek ini layak. Sekian penerangan contoh soal pertemuan 10, 11, 12, dan 16 dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.